Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di pertemuan 6 di chapter 10 ya. Jadi ini pertama tentang fiscal federalism. Jadi sistem pemerintahan di Amerika itu kan federal kan. Nah, di mana di sistem pemerintahan federal ini, nah ini ada tiga: national government, state government, and local government. Itu jadi membagi aktivitasnya berdasarkan tiga ini loh. Ada di tiga bagian ini, nasional, state, sama lokal. Nah, contohnya itu dalam hal edukasi di sini itu disediakan oleh state government. Nah, dalam hal ini kalau national government ini kalau di Indonesia itu pemerintah pusat kan. Nah, terus kalau state government ini itu Pemda provinsi, kalau lokal ini Pemda kabupaten atau kota. Nah, terus buat selanjutnya di sini tadi ada yang namanya ini kan, intergovernmental grants kalau di Amerika itu. Nah, intergovernmental grants ini kalau di Indo itu kayak nih, kayak DBH, DLK, sama DAU. Nah, jadi kalau DBH ini itu kan itu tujuannya itu untuk menanggulangi ketimpangan fiskal kan secara vertikal. Ini atas bawah kalau ini. Secara vertikal. Jadi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Nah, kalau DAU ini dia itu salah. Kalau DAU ini mengatasi ketimpangan fiskal secara horizontal antara Pemda yang satu dengan Pemda lainnya. Nah, dua ini yang sering umumnya dipakai. Kalau DAK ini kan tujuannya itu dia itu cuma apa ya, diberikan pusat kepada daerah itu dengan tujuan khusus gitu untuk proyek-proyek, untuk proyek khusus, proyek tertentu gitu loh. Jadi nggak selamanya digunain gitu loh. Kalau yang ini umumnya itu dipakai sih kedua itu. Nah, terus lanjut ini tadi itu state and local spending. Nah, ini spending nih, pendapatan suatu negara itu dari mana aja sih? Nah, pendapatan suatu negara di sana di Amerika itu dari mana aja? Di state sama local governmentnya. Bukan cuma pendapatan sih, di sini ada spendingnya juga sih. Nah, state and local government rely on multiple source of revenue. Nah, jadi state government itu use sales and income taxes. Oh, berarti tadi penjelasanku salah, maaf. Jadi tadi tuh yang nasional itu harusnya PPH sama PPN sih. Tapi ini kan sales and income tax itu, income tax itu kan pajak penghasilan kan. Sales itu PPN, pajak penjualan. Nanti diklarifikasi lagi deh. Berarti belum ketemu ya yang tadi yang di awal itu yang nasional itu apa gitu. Ternyata ini state government. Dia itu pendapatan yang primarily-nya itu dari sales and income tax. Sales ini berarti PPN kan, atau pajak penjualan ya. Menurutku ini PPN sih. Income tax ini kan itu PPH, pajak penghasilan. Nah, terus kalau local government itu, nah dia itu ini property tax. Umumnya itu sebagian besar itu pendapatannya dari property tax. Nah, ini spending sama revenue-nya. Ada dua, education spending sama healthcare spending. Atau revenue dari income tax sama sales tax ya. Fiscal federalism abroad. Ini skip ya. Nah, terus ada namanya Tybot model. Nah, ini Tybot model ini dia itu merupakan model atau teori. Biasalah ya kalau dari kemarin juga ada teori gini, ada model-model gini ya kan. Contoh kayak kemarin majority voting atau apalah itu banyak kan. Nah, jadi Tybot model ini merupakan model atau teori yang dicetuskan oleh Charles Tybot. Nah, jadi karena si Bapak Charles ini dia itu merasa nih awalnya itu bahwa apa ya, kayak public goods ini yang terjadi itu nggak optimal. Nah, gitu. Ya kan, why does the market do so well for private goods but not public goods, ya kan? Jadi si Bapak Tybot ini ya kan, dia itu mikir awalnya itu kenapa sih kok public goods yang terjadi itu yang ada itu nggak optimal gitu. Nah, terus dia meneliti nih, ada dua hal yang hilang atau yang nggak ada dalam public good provision, dalam penyediaan public good, yaitu shopping and competition. Nah, ada nggak sini? Nah, ada kan. Nah, jadi untuk shopping ini maksudnya gimana? Nah, jadi shopping ini dilihat dari sisi masyarakatnya. Dilihat dari sisi masyarakatnya. Jadi di mana mereka ini nggak bisa membandingin harga.
Kenapa nggak bisa ngebandingin harga? Ya itu, jadi dalam public good provision ini kan apa ya? Public good yang disediakan itu cuma satu, nggak banyak. Nah, jadi misal nih, yang maksud shopping ini ya, sebentar ada yang masuk ya. Jadi yang dimaksud shopping di sana itu tuh kayak apa ya? Misal dalam suatu kota gitu ya. Dalam suatu kota itu apa ya? Contohnya kayak alun-alun ya. Alun-alun itu yang disediakan oleh pemerintah. Nah, di sini itu masyarakat nggak bisa ngebandingin sama eh, harganya gitu loh. Dalam hal ini pajaknya. Jadi pajak yang mereka bayar gitu loh. Nah, jadi nggak bisa ngebandingin nih atas pajak yang mereka bayar mana sih public good yang lebih bagus dan baik ya, karena public goodsnya itu cuma satu ya, cuma alun-alun itu toh gitu. Nah, itu kalau dari sisi shoppingnya. Nah, terus yang kedua ini competition ini dari sisi penyedianya, yaitu government, pemerintah. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi ya itu biasa sih, dia itu nggak terjadi kompetisi karena penyedia public goodsnya cuma satu pihak, yaitu pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah itu bersifat monopoli kan. Nggak ada lawan lah gitulah ya. Nah, dengan adanya kedua ini tadi antara shopping sama competition, nah makanya akhirnya dari dua hal ini terjadi penurunan optimalisasi public goods. Ya kenapa ya? Karena penyediaan ini cuma satu dan masyarakat juga nggak bisa ngebandingin. Kalau bisa ngebandingin kan jelas gitu mana yang lebih baik gitu. So jadi dari sana juga akan menyediakan pasti yang lebih baik yang disukai oleh masyarakat kalau misalnya bisa dibandingin ya dari sisi shopping ini gitu. Nah, alhasil nanti ujuk-ujuknya kalau misalnya kedua ini nggak ada, ya itu tadi seperti yang dipikirkan oleh si Bapak Taibot ini, terjadi penurunan optimalisasi public goods atau public goodsnya itu bisa aja nggak optimal gitu. Nah, terus dia mikir nih, si Bapak Charles Taibot ini dia mikir, gimana sih eh, public goods provision ini, penyediaan barang publik itu bisa optimal gitu loh. Tapi penyediaannya itu tetap dari pemerintah, nggak dari private sector, nggak dari swasta gitu loh. Nah, akhirnya dia berpikiran nih untuk meningkatkan public good, yaitu dengan cara apa? Jadi penyediaannya itu lewat pemerintah daerah. Setidaknya ya kalau lewat pemerintah daerah itu akan ada yang namanya shopping sama competition. Wah gitu ya kan? Kenapa demikian? Gitu. Ini bukan fakta model ya. Kenapa demikian gitu loh? Ini jadi gini, kalau lewat Pemda, Pemda itu ada lebih dari satu kan? Pemerintah daerah provinsi A, B, C, Pemda kota ini banyak kan. Pemda itu lebih dari satu. Nah, yang pertama, dia itu akan meningkatkan yang namanya competition. Coba deh, kita kasih solusi dulu ya. Solusi Pemda lewat Pemda, penyediaannya tetap dari pemerintah kan, ini pemerintah kan, pemerintah daerah. Sebentar dia masuk lagi. Itu kan tetap pemerintah daerah kan. Jadi gini, ini tetap Pemda, tetap pemerintah yang nyediain gitu loh. Bapak Taibot ini mikir harus tetap pemerintah yang nyediain. Nah, solusinya itu ya itu ini lewat Pemda. Nah, lewat Pemda ini akan meningkatkan shopping. Nah, akan juga meningkatkan yang namanya competition. Nah, kalau dari sisi competitionnya ini, itu karena Pemda itu lebih dari satu, ada Pemda ini, Pemda sini, sama Pemda sini ya kan. Nah, nanti akan ada kompetisi tuh antar daerah. Maksudnya gini, jadi ketika daerah dengan public goods yang baik, itu di apa sih indikatornya itu masyarakat yang tinggal di daerah itu banyak kan, ya karena masyarakat itu senang gitu public goodsnya baik toh, kayak apa-apa enak gitu loh. Nah, pastinya itu akan timbul rasa dari antar daerah tuh yang ingin sediakan public goods yang baik, yang bagus, supaya masyarakatnya itu banyak yang tinggal di daerah situ. Nah, kenapa kok masyarakat banyak tinggal bukan yang makin susah gitu? Ya enggak juga. Jadi ketika masyarakat yang tinggal banyak di sana, yaitu akan meningkatkan pajak daerah kan. Nah, itu kan ada pajak daerah tuh. Akan meningkatkan penghasilan pendapatan dari suatu daerah. Nah, terus yang kedua dari sisi shopping nih. Dari sisi shoppingnya ini jadi masyarakat ini bisa menilai nih, bisa membandingkan mana daerah dengan public goods yang baik dan mana dengan daerah dengan public goods yang yang jelek gitu. Jadi ini dia tuh bisa membandingin
di daerah A sama daerah B gitu kan, penyediaannya lewat Pemda kan, mana yang lebih bagus buat mereka sih. Nah artinya dengan shopping di sini masyarakat itu bisa memilih public goods yang mereka sukai gitu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ini nih, vote with their feet. Nah, with their feet ini itu jadi orang itu bisa berpindah ke daerah manapun yang mereka sukai, yang public goods-nya itu cocok bagi mereka, yang bisa memenuhi semua kebutuhan mereka gitu loh. Gitu. Jadi ulang lagi ya sebentar ya. Jadi Thai bot model ini ada dua kan, dua apa sih namanya? Kayak ada dua yang nggak ada di dalam penyediaan public good provision. Bapak Thai bot ini mikir gitu, yaitu nggak adanya shopping sama competition karena penyediaannya itu cuma satu, ya kan. Nah solusinya apa? Solusinya ini ya kita sediain lewat Pemda. Kalau disediain lewat Pemda maka akan muncul peningkatan shopping sama peningkatan competition. Nah peningkatan competition ini uh, intinya kan Pemda itu lebih dari satu kan, yaitu nanti akan ada rasa persaingan gitu loh, competition antar daerah gitu loh untuk menyediakan public goods yang bagus sehingga masyarakat yang tinggal di sana banyak, sehingga pendapatan daerahnya juga banyak gitu loh dari pajak daerah, itu misal salah satunya. Nah terus yang selanjutnya itu meningkatkan shopping, yaitu tadi dengan adanya shopping ini artinya masyarakat itu bisa memilih, bisa membandingkan antara public goods di tempat A, tempat B, itu dengan cara apa? Dengan cara ini, vote with their feet, yaitu jadi orang itu bisa berpindah ke daerah manapun yang mereka sukai, yang public goods-nya cocok bagi mereka. Nah terus selanjutnya ada formal model ini atau asumsi-asumsi. Biasa kan ya, hotel itu ada asumsi-asumsi yang membangunnya, nanti terus ada problem-problemnya juga gitu deh, kemarin tuh gitu ya kan. Nah jadi formal model ini, formal model atau asumsi yang membangun dari Thai bot model lah tadi itu. Nah yang pertama ini towns determine public goods level and tax rate ya. Jadi menentukan dulu nih public, tingkatan public goods dan pajaknya itu berapa. Nah terus people move freely across town picking their preferred locality. Nah ini perfect mobility ya, bisa dibilang kayak perfect mobilitas. Jadi yaitu dengan cara apa tadi itu, jadi masyarakat itu bisa vote with their own feet. Jadi orang itu bisa berpindah nih sesuka hati mereka sesuai dengan public goods yang ada gitu loh, yang sesuai dengan mereka gitu loh. Masih ada satu lagi kayaknya. Nah terus yang ketiga ini, people with similar taste and outwear paying the same amount taxes and receiving the same public goods. Nah jadi yang ketiga ini, individu itu punya cukup informasi tentang pembayaran pajak dan manfaatnya. Apa sih yang bisa didapat oleh individu tersebut dengan membayar pajak gitu loh. Jadi mereka tahu, gue bayar pajak nih, oh nanti gue akan dapat ini di masyarakat yang datang gitu, entah dalam beberapa jalan yang bagus di daerah tempat mereka atau gimana lah gitulah ya. Jadi intinya mereka tuh tahu semua manfaat dan seluk beluk tentang dengan mereka membayar pajak itu. Nah terus yang selanjutnya ini ada there is no free riding because everyone pays the same amount in each town. Nah jadi yang keempat ini, dia itu tiap orang itu bayar pajak, asumsinya ya, ini asumsi di Thai bot model, tiap orang itu bayar pajak sehingga apa, nggak ada free rider gitu loh. Padahal di bab sebelumnya itu kita itu belajar itu pasti ada free rider kan, tapi di sini enggak gitu. Nah jadi kalau misalnya ada kayak gini kan, ini kan nggak ada yang nggak bayar pajak kan, jadi semuanya tuh bayar pajak kan. Jadi ketika pemerintah menyediakan public goods itu dinikmati oleh suatu daerah misal, ya udah layak aja semua, setiap orang itu menikmati karena mereka semua dalam satu daerah itu bayar pajak. Kalau ada satu orang yang nggak bayar pajak, ya itu free rider kan yang satu orangnya ini gitu. Nah, terus yang lain itu ada masalah lagi nih, selain dari empat ini ada yang namanya tambahan ya ke atas sini aja, no preference revelation. Terus yang kedua itu ada lagi no preference aggregation. Ini dua tambahan lagi ya, saya ada yang masuk. Jadi ada dua tambahan itu. Yang pertama itu no preference revelation. Nah jadi kemarin-kemarin itu kan masalah-masalah yang suka muncul juga lah ya. Nah yang pertama ini yang tambahan ya, ini tambahannya yang pertama itu, jadi
Formal modelnya itu asumsinya itu ya ini no preference revelation. Jadi no preference revelation itu jadi orang itu kalau preference revelationnya ya, orang itu nggak mau jujur gitu loh, mengungkapkan sebenarnya mereka tuh mau yang gimana gitu loh, takut dikenain pajak yang lebih tinggi. Nah di sini tuh nggak ada hal itu, nggak ada preference revelation. Jadi semua orang itu jujur dia mau apa, dan ya udah mereka itu bersedia untuk membayar pajak gitu loh, berapapun jumlahnya gitu loh. Nah terus yang kedua itu no preference aggregation. Di yang kedua ini dia itu kan ini masalah yang dihadapi oleh pemerintah sih. Jadi pemerintah kalau ini ya preference aggregation ya, jadi pemerintah itu nggak bisa menggabungkan nih, gimana sih caranya untuk gabungin preferensi orang-orang masyarakat yang begitu banyak. Kan masyarakatnya itu nggak cuma satu, kayak banyak gitu, jutaan gitu dalam suatu negara atau suatu daerah gitu, bisa ratusan ribu atau ya ribuan lah intinya lah. Nah di sini tuh nggak ada yang kayak gitu, jadi pemerintah itu bisa menggabungkan semua itu loh, gitu asumsinya. Jadi asumsinya itu sekitar ada berapa sih, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya. Yang pertama itu ini loh, di, public goods, tingkatan public goodsnya sama pajaknya itu ditentukan. Terus yang kedua ini perfect mobilitas, artinya yaitu orang itu bisa berpindah sesuai hati mereka, sesuai dengan kemauan mereka, di mana public goods yang cocok buat mereka. Terus yang ketiga ini tiap orang itu punya info yang cukup untuk tentang pembayaran pajak dan manfaatnya dan apa yang bisa didapat sih dari kita membayar pajak. Nah yang keempat ini itu nggak ada free riding karena semuanya itu bayar pajak. Nah terus yang kelima ini no preference revelation, jadi nggak ada nih orang yang nggak jujur. Jadi mereka tuh misalnya butuh A, ya udah mereka siap dikenain pajak berapapun gitu loh. Nah terus yang terakhir itu nggak ada preference aggregation, jadi nggak ada masalah di pemerintahan. Jadi pemerintah itu nggak bingung buat gabungin preferensi dari orang, dari penduduk yang jumlahnya begitu banyak gitu. Itu formal model nih, asumsi-asumsi di teori Taibot. Nah terus ini ada problem ya, biasa kan kalau ada asumsi ada problem gitu loh. Nah problem ini hal yang kayak semacam apa ya, tadi kan pros ya, ini cons-nya ya hal-hal kontra yang sebelumnya telah dibangun oleh Taibot. Nah jadi gini, di Taibot competition ini kan ada problemnya kan. Nah problemnya ini yang bertentangan sama yang asumsi yang tadi itu, yang tadi udah dijelasin tadi di sebelum ini itu kan ada asumsinya kan. Nah ini kontranya yang bertentangan sama itu gitu loh. Jadi di sini ada 3 deh masalah. Nah ini yang pertama problem Taibot financing ya, problem with Taibot nih. Pertama Taibot financing. Nah jadi yang tadi itu Taibot apa? Ini Taibot competition dulu. Taibot competition, maaf. Jadi yang pertamanya Taibot competition. Nah jadi Taibot competition ini, jadi kan sebelumnya itu ada asumsi nih bahwa orang itu bisa berpindah kemanapun, ke daerah manapun, ke public goods yang sesuai gitu dengan preferensinya. Tapi apa ya, kayak nggak semudah itu gitu loh buat pindah ke suatu daerah gitu. Kenyataannya ya bisa jadi orang ya kalau misalnya walaupun mereka nggak cocok tinggal di suatu daerah, kayak merasa nih kayak public goodsnya ini nggak mumpuni buat saya gitu loh, nggak cocok buat saya gitu loh. Tapi bisa aja kalau di suatu, kok orang itu udah nyaman sama suatu daerah tertentu gitu ya, misal ya dia itu udah nyaman sama suatu daerah tertentu, dan di sana itu dia punya kerjaan, di sana ada keluarga juga, jadi ibaratnya kayak udah kebacut, telanjur di sana gitu loh, udah telanjur di sana. Nah makanya nggak semudah itu orang itu pindah-pindah gitu loh. Tadi kan diasumsinya kan dijelasin bahwa perfect mobilitas kan, jadi orang itu bisa berpindah sesuai hati mereka, tapi kenyataannya tuh nggak gitu. Kenyataannya tuh ya itu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, karena itu bisa aja karena udah punya kerjaan, udah punya saudara gitu loh. Dan di Taibot competition ini juga berkaitan sama ini ya, orang-orang itu sebenarnya itu nggak full inform gitu loh, nggak benar-benar tahu. Tadi kan diasumsinya kan kita bahwa semua orang itu punya informasi kan tentang pembayaran pajak dan apa yang mereka dapat. Nah tapi kenyataannya itu nggak gitu. Kenyataannya itu tiap orang itu nggak full inform.
Jadi kenyataannya itu orang itu nggak tahu sebenarnya sih pemanfaatan dari pajak itu untuk apa. Yang penting gue bayar pajak, gue memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik gitu loh, ya kan, gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kayak nggak tahu gitu loh manfaatnya apa gitu. Yang penting udah bayar pajak ya udah gitu loh, aman gitu, udah memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah gitu. Tadi kan di awal kan asumsinya kan semua orang kan tahu kan bayar pajak itu buat apa, manfaatnya apa. Nah kenyataan itu nggak gitu. Itu yang ada di Tybert competition problemnya. Nah terus yang kedua di Tybert financing, problem di Tybert financing. Nah di problem di Tybert financing, jadi finance itu kan pendanaan ya. Nah jadi ini tuh berkaitan sama pajak tadi, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah jadi orang itu dianggap bayar pajaknya itu sama, atau yang dikenal dengan ini lump sum tax, fixed taxation kan ini kan. Jadi orang itu dianggap bayar pajak yang sama kan, asumsinya gitu kan. Karena apa? Karena tadi itu di awal kan di asumsinya itu kan ada itu tadi, ada orang bayar pajak itu sama gitu loh. Nah tapi nyatanya itu enggak. Nyatanya itu ada di sini tuh kan ada apa sih namanya? Kalau pajak itu tadi ada dua deh nggak salah deh, ada income tax sama property tax kan, property tax. Nah income tax sama property tax ini ya kan, dia itu pajak apa ya, kayak semacam apa ya, yang kaya itu, yang makin kaya itu pajaknya makin tinggi kan. Ini yang kaya ya, kaya itu misalnya kekayaannya meningkat berarti pajaknya, teksnya makin tinggi kan. Kalau kekayaannya kecil atau menurun gitulah, pajaknya juga makin kecil kan. Alhasil apa kalau kayak gini? Yang nggak punya uang itu nggak bayar pajak, nggak bisa aja kan. Karena ada apa? Ada yang namanya PTKP kan, di pajak penghasilan itu. Nah, kalau misalnya orang di bawah PTKP itu, ya dia nggak bayar pajak. Nah, alhasil apa kalau kayak gini? Muncul yang namanya free rider dong. Barang publik ini disediain oleh pemerintah dan dananya dari pajak. Toh ada yang nggak bayar yang lain, ya itu yang nggak bayarnya itu yang itu free rider gitu loh. Tadi kan asumsinya itu kan bahwa nggak ada free rider kan karena semuanya bayar pajak. Nah tapi kenyataannya tuh enggak, kenyataannya tuh kayak gini gitu loh. Ada income tax, ada property tax, yang kaya makin kaya, yang kaya itu pajaknya makin tinggi, yang susah itu pajaknya nggak ada kalau misalnya di bawah PTKP gitu. Sehingga muncul free rider gitu ya, buat yang nggak bayar pajak. Nah, jadi mencederai asumsi yang tadi itu loh, yang di awal tadi dengan kenyataannya. Nah terus ini financing ya sama. Nah terus nih no externalities atau spillover. Nah jadi yang terakhir kali itu problemnya itu terkait sama eksternalitas dan spillover. Nah jadi public goods di suatu daerah itu, asumsinya kan tadi itu kan cuma dimanfaatkan oleh daerah itu aja kan, asumsi awalnya. Only nih kan, that public good have effect only in given town kan. Jadi public goodsnya itu cuma dimanfaatkan oleh daerah itu aja, asumsinya. Nah tapi kenyataannya itu enggak. Contohnya itu kayak alun-alun tadi kan, kita ngambil contoh alun-alun terus. Contohnya alun-alun itu kan apa ya, kayak semua orang itu bisa datang ke sana gitu loh. Kalau misal, masa sih dilarang sih kalau misalnya ada yang mau masuk alun-alun, lu bukan warga sana nggak boleh masuk, kayak gitu kan. Misalnya kayak ada pengunjung dari kota lain juga itu boleh masuk kan ke alun-alun tersebut, dan itu biasanya itu di pusat kota kan, dan cenderung kayak dinikmati oleh semua orang gitu loh. Gitu, jadi bukan cuma itu aja, bukan cuma apa sih namanya, dimanfaatkan oleh daerah itu aja. Nah sehingga akan muncul yang namanya apa, eksternalitas positif, sehingga terjadi yang namanya ini spillover. Spillover ini itu ya, manfaatnya itu kemana-mana gitu loh, dimanfaatkan, dirasakan oleh banyak orang gitu loh. Bukan cuma satu aja kok spillover gitu. Jadi ini eksternalitas positif kan. Eksternalitas positif itu kan dari suatu orang itu memberi dampak yang bagus kepada orang lain kan. Itu tadi contohnya tuh alun-alun tadi gitu. Spillover ini itu tadi manfaatnya itu kemana-mana, dimanfaatkan oleh banyak orang, bukan cuma satu aja.
Terus ini evidence ya. Nah ini evidence-nya ini ya contoh evidence-nya ya. Ini kayak evidence tentang kapitalisasi fiskal harga rumah ya di sini. Ini pada prinsipnya adalah the fall in property tax would result in future reduction in public goods and services. Nah, jadi ini tuh berkaitan sama public goods. Nah, jadi ketika public goods itu bagus. Ketika public goods bagus, nah maka harga rumah itu ketika public goods bagus di suatu daerah tertentu, maka harga rumah itu mahal, naik lah atau ya seperti itulah ya. Dan ketika public goods di suatu daerah itu jelek, maka kemungkinan besar itu harga rumah itu cenderung lebih murah kan. Nah, jadi orang itu tertarik nih kalau misalnya suatu public goods bagus. Orang itu tertarik untuk tinggal di daerah tersebut. Nah, karena daya tariknya itu tadi itu dikapitalisasi. Daya tariknya ini dikapitalisasi ke harga rumah yang mengakibatkan apa? Harga rumah itu makin naik. Itu contohnya dalam dunia nyata. Dalam kapitalisasi fiskal ke harga rumah. Nah, terus ini optical fiscal federalism. Nah, ini jadi itu faktor penentu apa ya, kayak ini kan factor determine faktor penentu local public good provision, faktor penentu level optimal dari suatu public goods. Jadi ibaratnya kayak apa ya, di sini tuh kita bahas yang harus sediakan itu pusat atau daerah sih gitu loh. Nah, kita lihat dari faktor-faktornya. Yang pertama itu ada yang namanya tax benefit linkage. Nah, tax benefit linkage ini itu kan hubungan the relationship yang pertama ya, the relationship between the tax people pay and the government goods and service they get in return. Nah, jadi tax benefit linkage ini dia itu hubungan antara pembayaran pajak yang dibayar oleh masyarakat dengan manfaat dengan return yang didapatkan, yaitu berupa penyediaan public goods ya atau hal lainnya gitu lah. Contohnya misalnya tax benefit linkage ini jalan raya gitu lah. Jalan raya ini itu kan sumbernya itu dari pajak kan, dari pajak. Nah, dan frekuensi pemanfaatnya itu tinggi. Maksudnya gini loh, frekuensi pemanfaatan itu apa ya? Kayak itu tuh sering dipakai dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Itu yang dimaksud dengan frekuensi pemanfaatan. Nah, jalan raya ini dia itu kan sering dipakai kan oleh masyarakat, oleh ya warga sekitar gitu loh, sering dipakai intinya jalan raya ini. Nah, jadi frekuensi pemanfaatannya tinggi. Frekuensi pemanfaatan itu tadi, jadi apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat gitu loh. Artinya apa? Tax benefit linkage-nya itu kuat, itu tinggi. Tax benefit linkage-nya. Tax benefit linkage itu tadi apa? Hubungan kan antara pembayaran pajak dengan manfaat yang didapat. Manfaatnya apa tadi? Yaitu orang bisa menggunakan jalan raya tersebut itu tadi, dan mereka gunainnya itu hampir setiap hari lah, karena itu jalan umum kan, hampir setiap hari mereka gunainnya. Yaitu artinya apa? Tax benefit linkage-nya ini tinggi. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya tax benefit linkage-nya ini tinggi ya, hubungannya itu tinggi ya, jadi untuk public goods yang tax benefitnya itu tinggi atau kuat lah ya, itu harus disediakan oleh pemerintah daerah. Kita tulis di sini ya. Kalau misalnya tinggi, kalau misalnya ininya tinggi itu Pemda ya, harus disediakan oleh pemerintah daerah di sini. Nah, kalau misalnya tax benefit linkage-nya rendah, nah ini pempus yang harus sediain. Nah, pempus yang harus sediain. Nah, yang rendah ini contohnya apa? Contohnya itu kayak pertahanan nasional. Nah, pertahanan nasional itu tax benefit linkage-nya itu rendah ya, karena itu kita itu ya sebagai warga negara itu ya apa ya, nggak merasakan secara langsung, nggak kita pakai. Wah, gimana ya? Kayak kita tuh pakai setiap hari ya untuk mempertahankan, tapi kayak apa ya? Ininya nggak secara langsung kita gunain gitulah. Paham kan? Intinya yang di apa ya, intinya ketika korelasinya kuat gitu, ketika benefit linkage-nya itu tinggi, frekuensi pemanfaatannya tinggi, itu dia itu ketika kita pakai, kita nikmatin secara langsung setiap hari gitu loh. Kalau tadi pertahanan nasional itu kan gitu, dia itu enggak kita rasakan secara langsung gitu loh.
makanya tax benefit, frekuensi pemanfaatannya itu rendah gitu loh. Kita butuh, kita make, kita ada, itu hal kayak gitu setiap hari, tapi enggak kita rasakan secara langsung. Dan ya gitulah pokoknya lah ya, paham kan? Contohnya itu peta nasional. Nah, ini kenapa yang tadi itu contohnya jalan raya itu kan frekuensi pemanfaatannya itu kan tinggi kan, kuat kan, kenapa harus disediain oleh Pemda gitu? Ya itu, jadi kan orang itu kan apa ya, kayak orang itu bayar pajak gitu kan, pajak daerah gitu kan, pajak daerah, salah satu penghasilan Pemda itu dari pajak daerah. Ya udah, nah sehingga nanti daerah itu menyediakan public goods, yaitu berupa jalan itu tadi. Jadi manfaatnya balik ke mereka lagi gitu loh, mereka bayar pajak, pajak daerah ya untuk daerahnya sendiri gitu loh. Nah terus ya udah, pemerintah daerah menyediakan jalan yang bagus ya untuk daerah itu, makanya dia lebih baik disediakan oleh Pemda. Kalau Pempus terlalu luas lah, terlalu general banget, kecuali dalam hal-hal tertentu itu bisa oleh Pempus. Tapi umumnya kalau ketika tax benefit linkage-nya ini tinggi, itu Pemda yang sediain. Ketika rendah itu Pempus. Ini ada 3 ya, nah betul. Nah terus yang kedua ini cross municipal municipality spillover in public goods. Nah, jadi ini intinya itu ya inilah spillover lah ya. Ini nggak tahu nih artinya apa ya. Nah jadi itu yang kedua itu berkaitan sama tingkat eksternalitas. Nah jadi kalau ada public goods dengan tingkat eksternalitas positif yang tinggi, itu kan tadi apa, akan menyebabkan yang namanya spillover kan. Spillover itu manfaatnya kemana-mana gitu loh, melebar. Nah jadi kalau misalnya di yang kedua ini ya, kalau misalnya dia tinggi, dia itu oleh pusat. Kalau berkaitan sama tingkat eksternalitas ya, kalau misalkan udah ini Pemda. Nah kenapa gini, jadi gini, kalau tinggi itu harus disediakan oleh Pempus. Nah contohnya ini kita ambil salah satu contohnya tadi, kayak tadi alun-alun kan, alun-alun itu nggak dimanfaatin oleh daerah itu aja, dia itu bisa dimanfaatin oleh pengunjung yang akan datang ke daerah itu. Dan lain-lain lah, turis atau apalah itulah bisa kan. Jadi eksternalitas positifnya itu tinggi banget, jadi semuanya itu pakai. Nah makanya itu harus disediakan oleh pemerintah pusat, karena apa ya, karena bukan daerah itu aja yang ngerasain gitu loh, karena semuanya gitu loh. Kalau disediain sama daerah, nanti muncul namanya apa, free rider kan, buat eh, apa sih, buat manusia-manusia yang berkunjung ke daerah sana yang nggak bayar pajak daerahnya gitu loh. Kalau misalnya disediain sama daerah, nah kalau disediain sama pusat kan adil, jadi semuanya itu boleh datang ke sana, karena yaitu pusat itu kan menerima pajak juga kan, yaitu pajaknya itu secara nasional gitu, secara banyak banget gitu loh yang bayar pajak di situ. Ya udah, jadi dari pusat yang nyediain, kayak alun-alun tadi contohnya, pusat yang nyediain dan boleh dinikmati oleh semua orang. Kalau misalnya ini terkait sama tingkat eksternalitas, berbeda sama tax benefit linkage. Kalau tax benefit linkage ini kalau tinggi itu Pemda, kalau eksternalitas atau spillover ini dia itu kalau tinggi itu oleh pusat. Nah terus yang ketiga, yang terakhir ini dari economy of scale, skala ekonomi. Nah skala ekonomi ini dia itu kalau misalnya tinggi, maka disediakan oleh pusat. Ini sama kayak eksternalitas ya, kalau misalnya dia rendah, Pemda. Ya misal kalau misalnya skala ekonomi yang tinggi itu contohnya itu pendidikan ya, pendidikan itu skala ekonominya tinggi, atau universitas itu skala ekonominya tinggi, maka dari itu harus disediakan oleh pemerintah pusat gitu. Jadi ini optimal fiskal federalism. Jadi itu yang harus menyediakan itu pusat atau pemerintah sih gitu. Jadi lihat dari faktor-faktornya, 3 faktor tadi. Yang pertama tax benefit linkage tadi itu yaitu hubungan antara itu kita bayar pajak, apa sih manfaat yang kita dapat gitu loh. Contohnya kayak tadi, kayak jalan raya itu tadi, jalan raya itu frekuensi pemanfaatannya tinggi, tax benefit linkage-nya tinggi, maka dari itu ketika tax benefit linkage tinggi itu yang harus disediakan itu Pemda, yaitu supaya tadi kan kita bayar pajak kan, pajak daerah kan, ya udah berarti kita juga yang dapat gitu loh manfaatnya. Itu berupa apa, berupa jalan tadi, jalan yang bagus gitu. Nah yang kedua ini spillover berkaitan sama eksternalitas, itu contohnya itu kayak alun-alun ya. Alun-alun kan itu dimanfaatkan oleh semua orang, jadi bukan cuma daerah aja manfaatin, jadi nggak harus dari daerah dong yang nyediain. Kalau dimanfaatin oleh semua orang, semuanya bebas. Jadi seharusnya ketika frekuensi pemanfaatannya tinggi itu maka disediakan oleh pusat.
Dan terakhir adalah skala ekonomi, itu kalau tinggi itu dari pusat, contohnya itu kayak pendidikan, itu skala ekonominya tinggi. Dan itu universitas juga tinggi, sama aja sih, dan harus disediakan itu oleh pusat. Nah gitu, jadi optimal fiscal federalism. Oh ini apa? Ya udah, ini pokoknya gitu ya. Udah itu udah 3 kok. Nah ini penjelasannya tadi tuh udah aku rangkum di awal ya. Nah terus ada, ini terakhir banget nih, ada yang namanya redistribution. Nah jadi ini sih apa ya, berkaitan sama, ini kayak bab awal sih sebenarnya sih. Jadi sebenarnya itu kenapa sih pemerintah harus melakukan intervensi? Kenapa harus melakukan intervensi? Kenapa harus melakukan yang namanya redistribusi gitu loh? Kan di awal kita udah belajar kan, kalau namanya pemerintah itu melakukan intervensi ketika dua. Yang pertama ada market failure, dan kedua adanya namanya redistribusi. Jadi kenapa sih pemerintah harus melakukan redistribusi ini? Kenapa nggak ngurusin masing-masing aja gitu? Nah, alasan yang pertama itu karena terjadinya yang namanya market failure. Di sini ada nggak? Nah, alasan pertama itu karena adanya market failure. Jadi kegagalan pasar. Nah, jadi public goods itu bagus, harga rumah itu mahal, ya kan? Ketika public goods bagus. Jadi alasan pemerintah melakukan redistribusi ini yang pertama itu karena adanya market failure, kegagalan pasar. Nah jadi ketika public goods bagus, terus harga rumah kan mahal kan. Nah terus orang yang pengen ngerasain public goods bagus, tapi ya mereka nggak punya uang gitu loh. Jadi mereka nggak kuat beli rumah di sana gitu, karena ya itu harganya mahal, nggak ada uangnya. Jadi dalam kasus ini apa? Ada kegagalan pasar. Jadi ada orang yang gak dapet rumah karena yaitu nggak punya uang gitu loh. Dan yang kedua itu pemerintah melakukan redistribusi itu karena ada yang namanya eksternalitas positif atau spillover. Nah ketika ada itu, yaitu tadi, maka harus disediakan oleh pemerintah pusat, ya kan? Jadi di sini peran pemerintah pusat tuh ada gitu loh. Nah lalu untuk intervensinya itu pakai apa? Pakai yang namanya itu grants, berupa grants ya. Redistribusinya itu berupa grants, hibah ini ya, hibah. Nah terus ada yang namanya ini ya. Oh ini jenis-jenis grants ya. Ini kita langsung ke ini aja ya, langsung ke grafiknya aja ya. Jadi ini jenis-jenis hibahnya lah pokoknya itu ada itu. Nah akan langsung jelasin di grafik aja supaya lebih cepat nih, udah mau buka buat Jogja dan sekitarnya mungkin. Kemarin nggak salah jam 5 sih. Nah ini, nah jadi ini itu tanpa adanya hibah ya. Ini tuh ini kondisi pertama itu tanpa adanya hibah. Nanti ini tuh nyambung sampai bawah-bawah ya. Sampai kan ada ini kan, ada block grant, ada condition, ada matching grant. Nah pertama itu kita jelasin kondisi tanpa adanya hibah dulu. Nanti dia tuh akan nyambung ke block grant, akan nyambung ke sini, akan nyambung ke sini. Jadi harus paham dari awal ya. Di bawah terus soalnya sampai bawah. Nah ini tool of redistribution ya, itu ini kan tadi kan redistributionnya itu dia itu melalui grants, melalui hibah. Yang pertama itu ini kondisi tanpa adanya grants, adanya hibah ya. Jadi di sebelah kanan sini nih education spending, pengeluaran untuk sekolah gitulah kurang lebih ya, untuk pendidikan. Nah yang atas ini private goods spending, pengeluaran untuk private goods. Nah jadi di sini nih kita dananya itu dianggarin itu 1000 ya. Ketika private goodsnya 0, berarti education spendingnya itu full kan, 1000 kan. Ketika education spendingnya 0, maka private goodsnya itu 1000 kan. Nah ini kita buat nih budget constraint, tahu kan, budget line, budget constraint, apalah itulah. Ini garis kayak gini. Ini batasan itu loh, batasan dana kita, batasan anggaran kita itu di sini. Itu budget constraint yang di awal kita udah belajar kan. Jadi itu berkaitan sampai habis-habis gitu loh. Pertama kita buat budget constraint dulu sini untuk anggaran kita itu berapa. Nah terus selanjutnya kita buat yang namanya indifferent curve. Nah ini menggambarkan tingkat kepuasan kan. Makin tinggi indifferent curve, tingkat kepuasannya itu makin tinggi. Nah di sini indifferent curve-nya itu biasanya itu umumnya itu di tengah-tengah ya, yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Nah itu yaitu di sini. Jadi private good spending itu kalau misalnya tanpa adanya hibah itu di sini, ini tanpa hibah ya, tanpa hibah.
Nah, di sini tuh untuk private good spending-nya itu pengeluarannya 500, education spending itu 500. Nah, jadi ini sebenarnya ini trade off sih. Dia itu lebih pilih education spending atau private good spending gitu loh. Nah, ini dengan budget 1000 ini. Oke, ini tanpa adanya grants ya. Nah, untuk indifferent curve ini menggambarkan tingkat kepuasan. Nah, biasanya itu tingkat yang paling memuaskan, apa sih, kepuasannya tinggi itu ada di tengah-tengah sini. Ya, dibandingkan di misalnya di sini kan. Jadi tingkat kepuasannya akan lebih rendah gitu mungkin ya. Di sini asumsinya itu tingkat kepuasan yang optimal itu di 500 sama 500 ya. Nah, terus selanjutnya ini ada yang namanya matching grant. Nah, ini udah ada hibah nih. Nah, ini udah ada hibah. Udah ada yang namanya matching grant. Nah, matching grants ini itu apa? Jadi ini tuh hibah yang diberikan oleh Pempus kepada Pemda, ya kan? Diberikan oleh Pempus pada Pemda kan artinya vertikal kan. Tapi nilainya ini sesuai dengan nilai pengeluaran maksimal Pemda atas suatu public goods. Jadi dia itu hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tapi nilainya itu sesuai dengan pengeluaran maksimum Pemda atas suatu public goods. Misalnya, di sini Pemda pengen ngeluarin yang namanya ini kan, education spending. Nah, pengeluaran education spending itu maksimum berapa? Ya karena tadi kita dianggarin cuma 1000, ya udah berarti uh, itu hibahnya ini, matching grant ini kita dikasih itu ya sebesar 1000 juga. Jadi kita punya dana itu nanti berapa? Segini, 2000 kan. Sehingga akan terbentuk budget line yang baru, akan terbentuk budget constraint yang baru untuk education spending. Ini kita boleh 2000, ini kan pengeluaran Pemda kan. Ini kita boleh 2000 ya, dengan private goods spending ini 0. Tapi kalau untuk private goods ini itu tetap 1000 karena dia itu nggak dapat grants ya dari yang tadi itu. Nah, sehingga terbentuk apa? Terbentuk ini indifferent curve yang baru di IC2 di sini. Kan, indifferent curve yang baru di sini. Nah, jadi ini tuh dikasih pemerintah itu sesuai ininya, sesuai spendingnya itu kan. Tadi kan spendingnya itu dikasih 1000 kan. Nah, terus dikasih lagi sesuai ininya, jadi 2 kali lipat, jadi 2000 total untuk spending nih. Kalau misalnya benar-benar spending banget buat spending doang ya, itu boleh 2000. Tapi untuk private goods ini cuma 1000. Nah, jadi kalau ada matching grant itu artinya pemerintah pusat menjadikan dana pendidikan ini menjadi 2000. Jadi pemerintah daerah itu cuma menanggung beban itu setengahnya kan. Nah, jadi gini. Alhamdulillah. Nah, ini kan ketemu titik indifferent curve yang baru kan. Nah, sehingga tingkat kepuasan yang baru itu IC2-nya itu berada di 750 untuk education spending dan 625 itu untuk private good spending. Nah, ini yang 750 ini ya, ini tuh di kenapa 750 gitu loh. Ini tuh cuma pemisalan sih sebenarnya. Ini pemisalan aja 750 ini. Nah, jadi pengeluaran pendidikan setelah adanya grant, setelah adanya hibah matching grant itu tadi, itu sebesar ini, sebesar berapa ya? Kita tulis mana sini aja ya. 750 kali setengah. Tunggu ya sebentar. Oke, lanjut. Jadi di sini kan 750 asumsinya ya untuk education spending ini dari sana gitu. Ini misal pemisalan. Nah, jadi pengeluaran education setelah adanya spending itu tadi itu sebesar 750 dikali sama setengah kan, sebesar 375. Nah, kenapa setengah? Ya itu tadi karena Pemda itu cuma nanggung beban setengahnya. Itu loh.
dia ulang lagi ya. Acak-acakan penjelasannya. Jadi kan tadi pertama itu tanpa adanya grants kan. Tanpa adanya grants itu budget line kita itu 1000 untuk education spending dan 1000 untuk private good spending ya, ketika salah satunya itu 0 kuantitasnya. Nah, terus setelah adanya grants itu kan matching grants ini kan kita dikasih itu sesuai dengan pengeluaran maksimum Pemda atas suatu public goods. Nah, di sini kita pengen ngeluarin spending untuk education, pengeluaran untuk education spending. Kalau maksimumnya itu kan 1000 kan, bisa kan. Nah, makanya dinaikin dananya nih. Dikasih juga 1000 lagi. Matching grant ini kan dikasih sesuai dengan pengeluaran maksimum kan, dikasih 1000 lagi, sehingga kita untuk education spending ini dananya itu 2.000.000. Nah, sehingga terbentuk budget line yang baru nih, ya kan, set garis budget line yang baru. Nah, terus kebentuk juga yang namanya indifferent curve yang baru. Nah, sehingga posisinya itu di 750 sama 625 ya, posisi untuk belanjanya di sini ya. Posisi untuk belanja yang barunya kan tadinya kan awalnya sebelum adanya matching grant, sebelum adanya dikasih dana lagi itu 500 kan. Nah, setelah ada matching grant itu 750 pengeluaran kita untuk pendidikan gitu. Nah, dalam hal ini apa? Dalam hal ini kan si Pemda ini kan cuma nanggung bebannya setengahnya kan, karena apa? Ini kan ini 50-50 dananya itu 2000 nih. Jadi 50-50, 1000 buat 1000 emang yang udah dianggarin, 1000-nya lagi yang dari pusat gitu loh dikasih. Jadi Pemda itu cuma nanggung setengahnya. Jadi yang Pemda tanggung itu ya ini sebesar 375 doang. Sebenarnya gitu loh. Sebenarnya 375 doang, dan 375-nya lagi supaya jadi 750 ini itu dari pusat tadi atas hibah tadi. Kok ganti sih? Nah, jadi budget untuk private goods. Nah, jadi untuk budget untuk private goodnya ini 1000 kan. Nah, dikurangi sama ini, sama berapa tadi kan kita udah pakai ini kan. Yang dari Pemda itu 375 kan, 375. Maka 625. Nah, gitu. Jadi kan tadi dari Pemda itu kan dianggarin 1000 kan. Nah, terus karena ada yang grants, jadi Pemda itu cuma nanggung setengahnya. Setengahnya itu dibiayai dari hibah ini, yaitu sebesar 375. Sehingga pengeluaran Pemda itu cuma sebesar ini 375. Jadi untuk private good spending itu bisa kita keluarin itu 1000 dikurangi 375, yaitu 625 di sini. Gitu. Artinya apa? Dengan adanya matching grant ini ya kan, adanya kenaikan public goods kan. Goods, dan adanya kenaikan private good. Nah, dengan adanya matching grant itu akan meningkatkan public good dan private good. Yang karena di sini belanjanya naik kan. Untuk private good dan untuk education spending juga naik gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini ada block grant ya. Nah, jadi ini kondisi yang sebelumnya tadi kita bawa terus ya sampai nanti akhir untuk kondisi-kondisinya ini. Nah, selanjutnya itu ada block grant. Nah, block grant ini jadi pemerintah pusat itu dia itu ngasih uang hibah ya kepada Pemda, tapi nilainya itu serah pusat mau berapapun gitu loh. Jadi nggak ada ketentuan itu harus berapa dan peruntukannya untuk apa, enggak. Kalau yang tadi di awal itu kan yang matching grant itu dia itu sesuai dengan pengeluaran maksimum atas suatu public goods kan. Nah, kalau di sini itu benar-benar terserah pusat mau ngasih berapa, dan udah nih kasih duit 1 juta gitu, udah nih serah pakai buat apa, intinya untuk masyarakat juga kan, untuk public goods atau untuk apapun lah itulah. Nah, yang artinya di sini apa, dalam block grant ini ketika dikasih uang ya penggunaannya itu bebas kan. Nah, artinya apa, ada penambahan kekayaan kan ya, karena masih belum tahu gitu digunain buat apa gitu loh, bebas gitu. Makanya itu akan menyebabkan yang namanya penambahan kekayaan. Nah, contoh misalnya di sini itu ini ya, penambahan kekayaannya itu 375, sehingga penambahan ini dikasih uangnya itu 375 ya, ini bebas nih 375 ini buat apa aja bebas, dan ini yang dikasih dari pusat itu 375, nilainya ditentuin oleh pusat, dan buat apapun Pemda itu nggak gunain bebas.
Nah, terus ya di sini sehingga apa? Tadi itu kan anggaran kita kan 1.000 kan. Kalau ditambah sama 375 artinya maksimum itu 375 kan. Naik di sini anggaran kita nih. Terus ini juga naik kan tentunya kan. Ketika private good-nya maksimum berarti 1375 kan. Nah, sehingga terbentuk budget line yang baru di sini. Indifferent budget constraint yang baru yaitu 1375 1375 juga. Nah, sehingga dari sini apa? Ini akan terbentuk ini indifferent curve yang baru IC3 di sini. Di sini kan betul, ya. Nah, terbentuk indifferent curve yang baru. Nah, terus yang terjadi apa di sini? Nah, jadi ini sehingga untuk education spendingnya itu pengeluarannya itu cuma 575 aja. Tapi untuk private good-nya itu ini naik nih menjadi 800. Jadi 800 tambah 575 ini kan 1375 kan. Nah, yang terjadi apa dalam hal ini? Yang terjadi ini income effect karena adanya perubahan gaji. Kalau di yang pertemuan awal itu kan karena ada perubahan gaji, karena ada perubahan pendapatan, itu sehingga apa sih komposisinya itu berubah gitu loh. Jadi sebesar gini, ini yang namanya income effect dari 500 ke 575 ini namanya income effect, dan 575 ke 750 ini substitution effect. Nah, jadi substitution effect ini cuma buat gambarin aja sebenarnya. Yang harusnya education itu tadi 750 kan seharusnya kan, bukan 575. Tuh. Buat substitusi aja. Substitution effect itu apa? Sebelumnya. Itu kan substitution effect itu apa sih namanya? Dia itu cuma ganti aja. Cuma apa ya? Cuma komposisi itunya diubah gitu loh. Komposisi belanjanya diubah gitu. Nah, ini kan tadinya kan 750 kan, terus ininya 625 kan. Nah, education spending dikurangin, sini private good spending itu dinaikin. Nah, itu yang dinamakan dengan substitution effect. Kalau income effect itu, nah ini tuh benar-benar berubah karena adanya perubahan anggaran, karena ada kenaikan gaji gitu kalau yang di pertemuan awal. Itu akan berubah. Itu kita juga budget line sama indifferent curve kita juga. Jadi komposisinya itu akan berubah juga nanti berapanya gitu. Jadi untuk blok grant ini itu dia itu cuma menghasilkan yang namanya ini income effect ya hasilnya. Kalau yang tadi kan matching grant itu kan menghasilkan apa? Efeknya itu public goods meningkat, private goods meningkat kan. Nah, kalau di blok grant ini dia itu menghasilkan yang namanya income effect gitu. Nah, terus conditional block grant ya. Ini yang terakhir banget. Nah, yang tadi jadi dari kurva selanjutnya masih di bawah lagi. Nah, ini kan. Ini kurva sebelumnya kayak gini kan. Nah, jadi blok grant ini pempus itu kasih uang kepada Pemda, tapi nilainya itu ya bebas itu loh, terserah pusat mau berapa, sama kayak tadi, sama kayak matching grant, terserah nilainya mau berapa, tapi di sini tuh ada ketentuan gitu loh. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk sesuatu hal gitu loh. Jadi ketika dikasih uang yang penggunaannya bebas itu, kok penggunaannya bebas gitu. Ini tuh beda-beda. Conditional grant itu dikasihkan dari Pempus ke Pemda kan. Jumlah itu bebas tapi peruntukannya itu jelas gitu loh. Nah, jadi contohnya itu misalnya Pemda ini dapat conditional grants-nya itu misalnya dapat ini ya 375. Nah, seluruhnya ini untuk pengadaan public goods misal. Kan yang di blok kondisionalnya kan ditentuin kan buat apa kan. Nah, sehingga terbentuk ini. Nah, budget line baru setelah adanya conditional grants, yaitu budget line-nya apa? AFE di sini. Nah, 375 nih. Sehingga apa tadi? Untuk education spending-nya itu ya ini 375. Loh, kenapa 375 gitu loh? Jadi sebelum adanya grants itu kan kita itu kan 500 kan di sini kan. Sebelum adanya grants kan 500 kan. Nah, sebelum adanya grants itu pemerintah itu udah alokasikan itu dananya 500 untuk education. Nah, tapi setelah adanya conditional grants itu nilai itu cuma 375 nih, kenapa gitu loh, artinya apa? Nah, dalam hal ini berarti apa sih namanya, berarti malah conditional grants itu nggak efektif dong untuk memberikan efek terhadap
eh, perilaku Pemda, untuk memberikan dampak terhadap perilaku Pemda gitu loh. Gak efektif. Jadi kenapa ada conditional grants ini? Jadi tanpa adanya conditional grants ini aja dia itu udah keluar 500 kan. Nah, tapi setelah adanya conditional justru malah menurun gitu loh. Dari 500 ke 375. Ya karena itu tadi. Karena dari pusatnya itu udah disuruh gitu loh. Ini buat spending education nih 375. Ya udah. Pemda itu ngikutin dong dari pusat dong maunya berapa 375 ya udah 375. Walaupun dari awal itu tadi udah dianggarin 500 gitu loh. Artinya apa dalam hal ini terjadi namanya crowd out gitu loh. Harusnya nggak pakai conditional grants saja udah bisa, udah lebih baik gitu loh. Jadi tanpa adanya conditional grants itu ya malah dia itu malah makin menurun belanja untuk pendidikannya itu. Nah, jadi di titik F ini ya dia itu eh, tambahan biaya gitu, adanya conditional grants ini yang proyeksikan X ini 375 kan. Artinya lebih kecil dari sebelum adanya grants 500. Nah, jadi intinya itu di conditional grants ini yaitu memberikan efek ya kan terhadap perilaku Pemda itu seperti apa, memberikan dampak terhadap perilaku Pemda itu seperti apa. Nah, pada akhirnya ujung-ujungnya itu ya Pemda itu tetap aja gitu loh menghabiskan ya ini 575 untuk spending. Ya karena itu tadi. Karena apa sih? Karena yang 575 itu yang paling optimum gitu loh. Lebih mensejahterakan aja dibanding yang lainnya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan 6 ya. Next pertemuan itu pertemuan terakhir sebelum UTS ya, di pertemuan 7 di chapter 11. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.